Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kabar TV biasa, namun isinya luar biasa. Pada episode ini kita akan melanjutkan sejarah singkat Yahudi bagian ketiga. Namun sebelum memasuki episode selanjutnya, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, juga tekan tombol lonceng yang paling atas. Dan saya ingatkan kembali, bagi kalian yang ingin berpartisipasi dalam channel ini, agar makin berkembang, silahkan kirimkan narasi kalian. Bisa bentuk audio MP3 atau audio visual MP4. Materinya boleh tentang agama, boleh tentang sejarah, boleh kesehatan, sosial, atau budaya. Atau boleh juga biografi seorang tokoh besar, baik itu tokoh nasional maupun tokoh dunia. Kemudian kirimkan bisa via nomor WA atau nomor email yang ada di bawah deskripsi ini. Kemudian kita lanjutkan, dimana pada episode sebelumnya Yosef atau Yusuf yang dipanggil dalam ejaan bahasa Arab ini dijual oleh saudara-saudaranya kepada kafilah pedagang Bani Ismail dari Midian. Ketika di Mesir, Yosef dijual sebagai budak kepada kepala pegawai kerajaan yang bernama Potifar. Di sanalah Yosef nanti menjalani hari-harinya hingga suatu saat ketika mencapai sangat dewasa benar, Yosef menjadi penguasa Mesir. Kapankah dimulainya Yosef mendapat kedudukan ini istana peradaban Firaun? Ceritanya dimulai ketika Firaun bermimpi, yaitu dia di dalam mimpinya berdiri di tepi sungai Nil. Dia melihat dalam sungai ini itu 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk dan subur, yang sangat bagus-bagus. Dari sungai Nil ini yang kemudian merumput di pinggir sungai Nil. Tak berselang lama, lalu muncul pula 7 ekor lembu kurus kering yang tidak terawat, yang kemudian memakan lembu-lembu gemuk tersebut. Sebenarnya ada beberapa mimpi ya, karena ini namanya video singkat, cerita singkat, maka ini satu saja contoh mimpi yang ditampilkannya. Nah, kemudian Firaun meminta kepada seluruh orang-orang yang berilmu yang bisa meramal untuk menerjemahkan arti mimpinya, namun tidak ada satupun dari penduduk Mesir yang mampu menafsirkan mimpi Firaun tersebut. Bahkan para ahli nujum istana pun tidak bisa menafsirkan mimpi itu. Singkat cerita, atas informasi dari penghuni istana dan penjaga penjara yang tahu kehebatan Yosef di dalam menafsirkan mimpi, disampaikan kepada Firaun. Nah, kemudian dipanggillah Yosef ke istana oleh Firaun yang diminta untuk menafsirkan mimpi Firaun tersebut. Maka dengan penuh kesopanan dan kelugasan, Yosef menjelaskan arti mimpi Firaun tersebut, di mana Yosef menjelaskan 7 ekor lembu gemuk-gemuk itu sama dengan 7 tahun masa kesuburan di tanah Mesir. Kemudian 7 ekor lembu kurus yang memakan 7 ekor gemuk tersebut sama dengan Mesir akan dilanda 7 tahun kesusahan atau kelaparan. Disinilah Firaun menanyakan bagaimana cara mengatasinya untuk menghadapi 7 tahun kelaparan itu. Maka Yosef pun menyarankan agar ada orang yang ahli untuk mengurus dan mempersiapkan itu semua. Ya, akhirnya Firaun menunjuklah Yosef untuk mengurus itu semua agar Mesir tidak dilanda bencana kelaparan. Akhirnya diangkatlah Yosef, yaitu dinobatkan menjadi penguasa atas Mesir dan mengatur semua urusan-urusan negara di Mesir, di mana Firaun dia hanya berkuasa pada tahtanya saja. Kemudian bencana kelaparan melanda negeri-negeri di timur laut Mesir, di mana orang-orang kelaparan di banyak negeri, termasuk orang-orang Hebreu di tanah Kanaan. Maka dengan bencana kelaparan tersebut, atas perintah Israel atau Yakob memerintahkan anak-anaknya untuk pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Pada saat itulah, pada saat saudara-saudara Yosef datang ke Mesir untuk membeli makanan, bahan makanan,
Yosef bertemu dengan saudara-saudaranya. Yosef yang telah diangkat menjadi penguasa tersebut melihat saudara-saudaranya, namun dia tidak melihat Benyamin. Dalam kisah singkat ini, maka atas izin Raja Fir'aun, Yosef mengundang semua saudara-saudara Yosef, termasuk ayahnya dan semua keluarga Yakob atau keluarga Israel ini. Akhirnya, keluarga Israel yang berjumlah 70 orang itu berangkatlah ke Mesir. Mereka disambut hangat oleh pemerintah Mesir dan mereka di sana untuk tetap tinggal di Mesir. Maka keberangkatan Israel dan anak-anaknya ini berikut dengan sanak keluarganya yang berjumlah 70 orang, membawa serta gembala-gembala mereka, harta mereka, dan mereka kemudian menetap tinggal di Mesir. Hingga wafatnya nanti Yakob tinggal di Mesir. Namun setelah wafat, Yakob dikuburkan di tanah Kanaan, yaitu di Gua Makpela, yaitu sebuah tempat pemakaman di mana Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam dimakamkan. Sepeninggalan Yakob, juga nanti sepeninggalan Yosef atau Nabi Yusuf alaihissalam, keturunan-keturunan Yakob atau keturunan Israel ini terus berkembang biak hingga kurang lebih 400 tahun. Populasinya mereka hampir mengimbangi suku asli dari bangsa Mesir itu sendiri, yaitu bangsa Kupti. Mereka mulai berklan-klan, ada yang berklan kepada Yehuda yang akhirnya menjadi suku bangsa Yahudi, dan ada pula yang tetap berklan kepada Israel atau Yakob yang akhirnya menjadi suku bangsa Israel. Itulah sejarah awal mula bangsa Yahudi, yaitu dari Abraham yang menikah dengan Sarah melahirkan Ishak atau Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian Ishak menikah dengan Ribka melahirkan Esau dan Yakob. Itulah sejarah awal mula bangsa Yahudi, yaitu dari Abraham yang menikah dengan Sarah melahirkan Ishak atau di dalam Islam disebut Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian Ishak menikah dengan Ribka melahirkan Esau dan Yakob. Dan Yakob mempunyai keturunan 12 anak laki-laki dari 4 istrinya. Sebenarnya 13, ada satu lagi perempuan yang namanya Dina, namun sejarah tidak terlalu mencatatnya. Demikianlah sejarah singkat awal mula bangsa Yahudi ini menurut versi Bible dan McElmen. Jika di antara penonton ada yang berminat ingin tahu bagaimana sejarah menurut Islam, terutama sejarah iman dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, silahkan komen atau request di dalam komentar di bawah ini. Saya tunggu hingga 10 komentar, kemudian nanti akan kita bahas menurut versi Islam atau versi Al-Qur'annya. Demikian sejarah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat dan menjadi gambaran buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.